Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita akan masuk ke materi selanjutnya, yaitu tentang firewall address list ya. Jadi address list itu digunakan untuk memfilter grup IP address dengan hanya satu rule firewall, gitu ya. Dengan address list juga kita bisa melihat IP hasil dari firewall rule yang memiliki action to address list, gitu ya. Dan dengan hanya satu line address list ini kita dapat melihat informasi berupa subnet, range, atau juga IP host address. Kita akan coba praktikan address list ya. Nah, di sini kita butuh internet. Jadi sebelum dimulai praktiknya, saya akan hubungkan dulu koneksi internet ini. Saya sudah router saya nomor 2-nya ke komputer, nomor 1-nya ini sumber IP internet ya. Langsung aja kita buka IP address ini. Mungkin masih kosong, saya akan tambahkan buat header 2 8882 124 seperti itu. Sudah saya buat di HCP servernya agar klien saya, komputer saya bisa dapat IP address otomatis ya. Nah, seperti itu. Kemudian saya minta IP address ke header 1. Oke, dapat ya 10.60 sekian. Itu kita cek dulu apakah sudah dapat. Ya, sudah koneksi ya teman-teman. Tinggal kita dari sisi router sudah koneksi internet, tinggal kita teruskan ke klien source-net ya. Kemudian kita mode interface-nya header 1, action-nya spirit. Itu kita akan cek dulu apakah klien saya sudah dapat atau belum. Saya akan lakukan ini ya, disable enable interface nya. Ini supaya DHCP servernya apa sih ya, berfungsi ya. Kita lakukan refresh adapternya seperti itu. Oke, 10.6. Oh, saya masih ini, sorry, saya sebentar. Saya masih IP static, saya akan berubah ke dynamic. Saya lakukan disable enable lagi. Memastikan saya dapat IP. Oke, sepertinya sudah ya. Kita lihat 881 saya dapat 88254. Ini saya juga sudah dapat DNS nya 10.10.61 dan DNS 888. Kemudian kita akan cek dulu ya komputer saya ini connect internet atau tidak. Ya, sudah connect ya. Ini kalau saya buka connect, ping Google juga connect. Nah, ini berarti DNS dan IP sudah aman. Kita akan lanjut ke praktikum ya. Nah, kita akan melakukan satu rules address list di mana kita akan buat aturan yang melakukan ping ke router kita itu akan masuk ke namanya actionnya add to source address list ya, dimana saya akan memberikan namanya yaitu who ping me gitu ya. Nah, kemudian ada timeoutnya di sana. Ini artinya mereka yang melakukan itu IP addressnya akan masuk ke dalam list who ping me dengan
batas waktu berapa lama gitu ya. Kita bisa set 20 detik, set menit atau jam, bahkan sampai hari dan juga bulan seperti itu. Nah, di sini kita akan contohkan aja komputer kita gitu yang melakukan, atau komputer klien saya yang akan melakukan ping terhadap routernya seperti itu. Ya, tadi kalau di sini berarti kita ke IP firewall. Nah, kemudian kita isi filter rules. Nah, semua yang kaitan dengan router ini tentu chainnya adalah input ya. Dan karena ini berkaitan dengan IP, kita gunakan berkaitan dengan ping, melakukan ping, kita gunakan protokolnya ICMP. Kemudian di sini interface yang akan dipantau adalah Ether 2, di mana klien saya connect ke Ether 2 gitu ya. Kemudian actionnya akan saya tambahkan add source to address list. Saya akan beri nama ping dengan timeout. Saya akan beri dia misalnya 20 detik gitu ya. Sesuai modul ya, 20 detik. Saya akan coba apply OK. Nah, jadi harusnya ketika ada seorang kliennya atau yang berada di interface Ether 2 tadi melakukan ping ke IP router, maka dia akan masuk ke dalam di sini address list ya, seperti itu. Nah, kita akan mulai saja dengan cara melakukan ping ya, CMD. Kita akan ping routernya itu kan 881 ya. Jadi kalau saya lakukan ping router, harusnya saya lihat IP saya masuk ke dalam address list who ping me gitu. Nah, dengan demikian saya sudah mendapatkan IP address yang klien telah melakukan ping terhadap router saya gitu. Nah, saya juga bisa melakukan rule ini tanpa harus mencari tahu siapa sebenarnya orang yang sering ping saya satu-satu gitu ya. Tapi dengan satu rules ini saya bisa dapat banyak IP ya gitu. Dan rulesnya bisa saja bermacam-macam, gak hanya ngeping ke router, baik dia akses satu website juga bisa kita terapkan fitur address list ini gitu. Nah, kemudian gimana teman-teman bagi yang masuk list ini ya, kita bisa lakukan action selanjutnya. Misalnya saya akan tambahkan dia 1 menit. 10 menit aja. 10 menit ke address list ya. Oke. Dimana kita akan lanjutkan mereka yang masuk dalam ping ini, saya akan batasi akses keluar gitu. Baik itu akses internet ataupun yang melewati router seperti itu ya. Nah, ini chainnya adalah forward, ping me, dan actionnya adalah drop. Saya akan buat forward, kemudian advance, ini source address list, saya akan berikan ping me, actionnya adalah drop gitu ya. Jadi mereka yang terdapat dalam address list maksud saya, maka dia akan kena rules tidak akan bisa melewati router gitu ya. Atau dengan kata lain, mungkin bahasa gampangnya nggak bisa internetan. Saya akan buat seperti itu ya. Nah, ini karena address list masih kosong, saya akan cek dulu saya masih bisa internetan. Saya buka YouTube. Oke, aman ya. Kemudian saya buka mana lagi ya, Wikipedia. Oke, aman. Oke, nah saya akan lakukan ping terhadap router ya, karena kalau lakukan ping maka IP saya akan masuk address list, dan kalau masuk address list harusnya saya udah nggak bisa internetan lagi, karena tadi rule yang sudah saya tulis bahwa yang masuk address list tidak bisa dilanjutkan melewati router ya, atau di drop koneksinya. Lihat, oke. Nah, ketika saya sudah masuk ya, ini durasinya 10 menit saya buat ya, jadi kurang lebih saya akan nggak bisa internetan selama 10 menit gitu ya, karena di sini di drop ya forwardnya gitu. Dan kita tes apakah saya nggak bisa ya, gitu ya teman-teman, nggak bisa internetan sama sekali gitu.
karena saya nggak bisa melanjutkannya dipotong di router, ya nggak diteruskan ke router untuk akses koneksi internet seperti itu. Tapi jika saya disable rulesnya gitu ya, atau saya hapus IP saya dari address list, maka harusnya saya aman aja, nggak ada pembatasan koneksi internet gitu, atau akses keluar router ya. Contoh, saya akan hapus IP saya, maka harusnya saya bisa akses lagi gitu ya. Nah, jadi itu manfaat dari address list ya. Kalian bisa buat rules macam-macam ya kan. Dengan satu rules saja kalian bisa akan mendapatkan beberapa IP yang bisa jadi bahan pertimbangan kalian untuk melakukan rules atau penerapan rules lainnya gitu, di dalam firewall. Itu aja yang dapat saya sampaikan. Kita jumpa lagi di pertemuan selanjutnya.